Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Sukmawinata dengan NIM 202200700043. Di sini saya akan mempresentasikan penyajian dan pengungkapan dari kelompok 2. Pengungkapan memandai dalam laporan keuangan. Standar pelaporan ketiga berbunyi, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memandai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Secara umum, ada 3 pengertian pengungkapan, yaitu 1. Full disclosures, diartikan bahwa informasi disajikan secara penuh. Yang kedua, adequate discourses, diartikan bahwa informasi disajikan sepantasnya. Yang ketiga, fair discourse diartikan bahwa informasi disajikan seperlunya. Selanjutnya, metode penyajian khusus. Di sini ada 2 metode, yaitu neraca. Bank menghubungkan secara terpisah simpanan yang diperoleh melalui penerbitan sertifikat deposit atau surat berharga lain yang dapat dinegosiasikan. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi, bank menyajikan secara terpisah pendapatan dan beban, serta perbedaan antara unsur-unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non-operasional. Di sini ada analisis jatuh tempo, aktivitas, dan kewajiban. Yang pertama, karakteristik dan jumlah komitmen untuk menerima dan memberikan kredit yang tidak bisa dibatalkan oleh bank tanpa menimbulkan sanksi atau beban yang signifikan pada pihak bank. Yang kedua, karakteristik jumlah komitmen atas penerbitan LC yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor sebesar jumlah LC yang bukan direalisasi, fasilitas penerbitan efek atau komitmen lainnya. Yang ketiga, karakter dan jumlah kontingensi yang berhubungan substitusi kredit langsung. Transaksi tersebut garansi yang diterima dan diterbitkan, garansi bank atau jumlah yang diterbitkan, pedagang yang sifatnya berakhir sendiri, self liquidating, dan berjangka pendek dan pendapatan bunga. Nama saya Alia Putra Agustian dengan NIM 202200700117. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsentrasi aktiva, kewajiban, dan unsur-unsur di luar neraca. Bank harus mengungkapkan konsentrasi yang signifikan dari aktiva, kewajiban, dan unsur-unsur di luar neraca. Pengungkapan tersebut bisa berdasarkan daerah geografis, kelompok nasabah atau industri, atau konsentrasi resiko lainnya. Bank juga harus mengungkapkan resiko mata uang asing yang signifikan. Pengungkapan mengenai resiko yang berkaitan dengan valuta juga merupakan petunjuk yang bermanfaat atas resiko kerugian karena perubahan nilai tukar. Selanjutnya, ada aktiva yang dijaminkan, yaitu bank harus mengungkapkan jumlah kewajiban yang dijamin, kriteria, dan nilai tercatat aktiva yang disajikan jaminan. Yang kedua, ada instrumen derivatif, yaitu kebijakan akuntansi bidang usaha, jumlah, dan proporsi, serta instrumen derivatif untuk tujuan investasi. Yang kedua, karakteristik kualitatif kegiatan perdagangan dan jenis derivatif yang meliputi pengendalian, manajemen, dan resiko yang berupa deskripsi tentang resiko, metode pengukuran dan pengelolaannya, dan metode penilaian dan akuntansi yang meliputi kebijakan akuntansi mengenai berbagai perlakuan instrumen dan pengakuan pendapatannya, metodologi penelitian dan pengesahan terhadap harga pasar. Yang ketiga, karakteristik kuantitatif kegiatan perdagangan dan jenis derivatif yang meliputi kegiatan pasar, resiko kredit, likuiditas pasar berupa informasi komposisi dan portofolio. Yang terakhir ada kegiatan wali amanat atau trustee. Dalam kegiatan wali amanat atau kegiatan yang memiliki dasar hukum aerula, aktiva yang diamankan atau dipercayakan kesalahan aktiva bank sehingga tidak disajikan pada neraca. Baik, di sini saya akan membacakan pengungkapan lainnya.
Contoh laporan keuangan bank, yang pertama ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan kontingensi, dan yang terakhir ada laporan off balance sheet. Ketentuan disclosure ini bisa terus berubah sesuai dengan ketentuan PBI, peraturan PBI. Penyajian laporan keuangan perusahaan asuransi neraca. Dalam penyajian neraca, aktiva dan kewajiban tidak dikelompokkan menurut lancar dan tidak lancar, tetapi mendahulukan kelompok investasi dan kelompok akun kewajiban kepada tertanggung. Dengan demikian, laporan keuangan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada tertanggung. Jelasnya, aktiva harus disajikan dengan menempatkan akun investasi pada urutan pertama, diikuti akun-akun aktiva yang lain. Akun-akun aktiva yang disajikan berdasarkan urutan likuiditas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan laba rugi disajikan dalam bentuk multi-flash tab pendapatan premi yang menunjukkan rupa sehingga menunjukkan jumlah premi bruto, premi reaturansi, dan kenaikan atau penurunan premi yang belum merupakan pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurangan premi bruto. Pendapatan premi apabila jumlah premi masih dapat disesuaikan, misalkan premi ditentukan pada akhir kontrak atau premi tak terkalahkan pada akhir kontrak. Berdasarkan nilai pertanggungan, maka pendapatan premi diakui sebagai berikut. 1. Apabila jumlah premi dapat diestimasi secara layak, maka pendapatan premi periode kontrak dan estimasi jumlah premi tersebut disesuaikan setiap periode untuk mencerminkan jauh premi yang sebenarnya. 2. Apabila jumlah premi tidak dapat diestimasi secara layak, maka premi harus menggunakan metode atau deposit method sampai jumlah premi dapat diestimasi secara layak. Beban klaim, jumlah klaim dapat proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Tentukan berdasarkan permintaan klaim tersebut perubahan jumlah klaim yang mengklaim sebagai akibat. Proses penelaahan lebih lanjut dan menemukan antara klaim yang mengklaim laporan yang diakui dalam laporan laba rugi pada periode perubahan. Premi bruto adalah premi yang diperoleh dari penutupan langsung atau direct premium return dan penutupan tidak langsung atau indirect premium return. Penutupan premi tidak termasuk premi yang diperoleh dari penutupan polis bersama. Polis bersama adalah penutupan terhadap satu objek asuransi yang dilakukan bersama oleh beberapa perusahaan asuransi dan dinyatakan dalam satu polis. Premi reasuransi adalah bagian premi bruto yang menjadi hak reasurador berdasarkan reasuransi. Reasuransi prospektif adalah ketentuan dalam kontrak reasuransi yang mewajibkan reasurador untuk membayar asurador sejumlah kerugian yang sudah terjadi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang dipertanggungkan. Investasi keuangan kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar atau disebut unrealized gain and loss dilaporkan dalam laporan laba rugi periode berjalan. Sekuritas utang dan ekuitas yang tidak termasuk dalam kedua kategori di atas diklasifikasikan sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual atau available for sale securities dan dinyatakan berdasarkan harga pasar. Sekuritas utang yang masuk dalam investasi keuangan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat kenaikan atau penurunan harga pasar atau bisa disebut unrealized gain and loss dilaporkan dalam laba rugi periode berjalan. Sekuritas utang dan ekuitas yang tidak termasuk dalam kategori di atas diklasifikasikan sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual atau available for sale security dan dinyatakan berdasarkan harga pasar. Sekuritas utang yang masuk dalam kategori ini adalah yang dimiliki untuk waktu yang tidak ditentukan karena misalnya pengadaan untuk suatu saat dijual guna memenuhi kebutuhan likuiditas atau sebagai bagian dari program. Manajemen risiko perusahaan, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga tidak laporan laba rugi disajikan secara terpisah sebagai komponen piutang reasuransi adalah tagihan kepada reasurador yang timbul dari transaksi reasuransi.
Piutang reasuransi tidak boleh dikompensasikan dengan utang reasuransi kecuali kontrak reasuransi dengan kompensasi. Apabila dalam kompensasi tersebut timbul saldo kredit, saldo tersebut harus disajikan kepada kelompok kewajiban sebagai utang reasuransi. Premi yang belum merupakan pendapat. Premi yang belum merupakan pendapat adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungjawabannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi. Premi yang belum merupakan pendapat ditentukan untuk masing-masing jenis pertanggungjawaban dengan cara sebagai berikut. 1. Secara agregat tanpa memperhatikan tanggal penutupannya dan besarnya dihitung berdasarkan proporsi tertentu. 2. Secara individu dari tiap pertanggungjawaban dan sebagian besar premi yang belum merupakan pendapat yang ditentukan secara proporsional jumlah potensi yang diberikan selama periode kontrak atau periode resiko konsisten dengan pengakuan pendapatan premi. Utang resurasi. Utang resurasi adalah kewajiban kepada resuradur yang timbul dari transaksi resurasi. Utang resurasi tidak boleh dikompensasikan dengan restitusi resuransi kecuali dengan kontrak resurasi kewajiban kompensasi. Apabila dalam kompensasi tersebut saldo debit, saldo tersebut harus disajikan pada kelompok aktiva sebagai piutang resurasi. Pengungkapan laporan keuangan perusahaan asuransi. Pengungkapan berikut harus disajikan pada catatan atas laporan keuangan. A. Kewajiban akuntansi mengenai 1. Pengakuan pendapatan premi dan penentuan premi yang belum merupakan pendapat. 2. Transaksi resurasi termasuk sifat, tujuan, dan dari efek transaksi resurasi terhadap operasi perusahaan. 3. Pengakuan klaim dan penentuan klaim sendiri. 4. Kebijakan akuntansi lah yang penting ditentukan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1. B. Piutang premi dari penutupan polis bersama yang pada saat bersamaan ditunda prem kepada perusahaan anggota keputusan penutupan polis bersama. C. Jumlah premi jangka panjang yang belum diperhitungkan sebagai premi bruto.